Saya masih ingat cari pemain ketika di akhir tahun 2022 itu, memang pemain-pemain yang bintang itu sangat padat. Pelecehan dan kekerasan seksual ini sama saja dengan narkoba, Mas. Tingkat ininya gitu loh, Pak. Menakutkan sekali gitu loh. Menakutkan, benar. Apalagi tadi kan, bukan hanya anak perempuan loh. Iya, hati-hati, ini anak laki-laki juga gitu loh. Mama Marta, tadi potong ada omong. Kalau Marta son pulang, Pasti pulang, Bapak. pasti pulang. Pasti pulang. Mama, Om Habel telepon bilang sedikit dong sampai. Marta? Iya. Halo Tribuners, selamat datang di Si Paling Seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan hari ini kedatangan tamu yang spesial banget. Bisa dibilang juara umum FFI 2023 nih. Ada sutradara dan cast dari film Woman from Rhode Island. Selamat datang. Makasih, Mas. Terima kasih. Ada Mas Jeremias Ngayun. Nyangun. Saya salah mulu. Gak apa-apa kok. Dipanggil Mas Jerry aja ya? Siap. Biar nggak salah. Dan ada Mama Linda Adu. Iya. Bener kan Adu bacanya? Iya. Betul. Aku Manggil Mama Orpa aja kali ya? boleh. boleh. Karena karakternya Mama Orpa. Iya, betul. Oke. Dari film Woman from Rhode Island. Saya mau nanya dulu ke Mas Jerry. Sebenarnya judul bahasa Indonesia itu yang saya tahu sebelumnya adalah Perempuan Berkelamin Darah. Oke. Antar judul Indonesia dan judul Inggris tuh kan bukan translator lah jadi ya kan? Bukan, Nah, itu kenapa tuh Mas Jerry? Ya sebenarnya tidak kenapa-kenapa. ada maksud tertentu Ya, kah? karena dianggap awalnya ya dianggap terlampau keras gitu kan ya. Kalau Indonesia Perempuan Berkelamin Darah, sesungguhnya saya lebih senang judul itu gitu. Saya lebih senang itu. Tapi karena banyak masukan dan segala macam, dan di momen itu ketika itu kita harus summit ke Busan. Nah, jadi kita cari judul, ada berapa judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris, akhirnya kita sempat juga dari Perempuan Berkelamin Darah, dari judulnya yang pertama awal sekali sebenarnya adalah Mama Marta. Dia ini. Peran utamanya kan Orpa, Mama Marta. Panggilan itu untuk orang-orang Asia atau untuk katakanlah Indonesia itu kan sapa penghormatan. Iya benar. Iya. Paparian, Mama Rudi, itu kan penghormatan gitu. Makanya kita awalnya itu Mama Marta gitu loh. Kemudian kayaknya kurang ini ya, kurang masukan dari teman-teman. Akhirnya kita berubah menjadi Perempuan Berkelamin Darah gitu loh. Saya sebenarnya senang juga judul itu gitu loh. Cuma karena kita mau summit ke Busan, ada yang usul juga English ya. Ya saya yang baik aja pasti saya tampung lah gitu. Tapi dapatlah judul Woman from Rhode Island. Itu sebenarnya judul yang diberikan Bang John Badalu terhadap film ini. Nah, beliau membantu mengusulkan nama, memberikan judul Woman from Rhode Island. Ya saya setuju dan teman-teman lain setuju. Kemudian kita summit, terus tiba-tiba kita diterima di Busan, masuk ke program ASEAN Window Cinema, di mana program itu dari 1.500 film dikurasi jadi 30 film. Nah dari 30 film itu salah satunya film kita. Dari Indonesia ada 3, salah satunya film kita. Nah itu program di mana untuk sutradara pemula terutama gitu ya, yang dianggap punya visi ke depan. Semenjak itu kita lupa dengan judul-judul yang lain. Kita lupa dengan judul-judul yang lain. Lah saya tidak terlampau penting lah buat saya gitu loh. Ayo woman ya karena sudah di Busan sudah declare itu Woman from Rhode Island, judul yang lain pun kita lupa gitu loh. Ya sudahlah gitu. Itu tuh cerita masalah judul gitu. Oke. Akhirnya sekarang kemana-mana pakainya Woman from Rhode Island. Ya. Kalau buat Mas Jerry sendiri,
ketika pertama kali terpikir membuat film ini, ada keresahan apa nih Mas Jerry? Karena kalau tadi sempat ngobrol sama Mama Marta, berarti kita Mama nggak apa-apa, Mama Marta berarti tadi ada dua hal yang digabungkan kan, kayak kesetaraan gender, kemudian ada masalah soal pelecehan juga di sana gitu. Kalau Mas Jerry gimana, apa yang dirasakan keresahannya ketika mau bikin? Ya karena kebetulan tingkat pelecehan seksual, kemudian ya persoalan-persoalan diikuti dengan persoalan-persoalan sosial lainnya cukup tinggi di Rote gitu loh. Saya mencoba untuk menangkap katakanlah persoalan itu yang kemudian diangkat di dalam cerita gitu loh. Kebetulan kan Rote bagian dari NTT gitu kan ya. Kalau NTT kan termasuk pemasok tenaga kerja ke luar negeri kan cukup tinggi kan. Nah, dan saban tahun saya baca dari dari sumber-sumber yang bisa saya yakinin, bisa saya percaya bahwa dalam 1 tahun itu bisa 100 sampai 150 tenaga kerja kita yang di luar negeri yang pulang kampung dalam peti jenazah. Artinya yang meninggal. Lah, kalau 100 sampai 150 pulang kampung dalam keadaan meninggal, berapa banyak yang depresi? Depresi, betul. Sangat banyak gitu loh. Sebenarnya ini bukan hanya untuk filmnya, hanya untuk Rote itu atau untuk NTT. Ini perwakilan saja. Kebetulan saya ditawarkan untuk, saya belum pernah ke Rote, kemudian saya ke Rote, saya senang dengan daerah itu. Ya kalau bicara natural memang sangat-sangat nature dan kemudian sangat indah gitu kan. Tapi tidak seindah yang saya lihat seperti Indonesia pada umumnya secara keseluruhan. Indonesia kaya, Indonesia indah, tapi penuh dengan persoalan. Kan begitu. Bukan saja big film ini untuk Rote, tapi untuk Indonesia. Bukan saja bahkan untuk Indonesia, tapi untuk India, untuk Afrika Selatan, yang selalu saya katakan, bahkan untuk Australia, Amerika, yang tingkat pelecehan dan kekerasan terhadap seksual sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu bisa dicari data. Saya sudah mendapatkan itu ya sudah cukup lama. Tentulah berdasarkan itu saya katakanlah untuk basic dari itu untuk saya bekerja ketika melakukan riset atau observe gitu. Lebih tepatnya observe gitu. Kalau Mama Marta sendiri berarti ini film pertama? Betul. Oke, ketika diajak bermain, apa yang dirasakan Mama Marta? Langsung gugup kah atau apa, langsung pengen tahu apa yang mau dibahas di film ini? Sebenarnya nggak diajak untuk bermain sih, karena emang saya nggak tertarik. Dan emang benar waktu itu dengar di Rote ada open casting untuk film. Cuman waktu itu saya yang kayak, masa sih mau buat film di Rote? Kalaupun film juga pasti yang ya gitulah. Namanya kan kita tinggal di pulau kecil kan. Terus artinya film yang tidak jelas. iya kayak gitu. Terus gimana cara mereka dapetin saya tuh, ada cerita yang lucu sih kan. Saya tuh salah satu hobi saya tuh kan dancing. Saya suka zumba. Nah waktu itu di Baa, di kotanya tuh ada zumba party. Nah kebetulan saya hadir di situ. Nah nggak taunya ternyata di situ itu ada orang yang lagi cari-cari untuk pemain bakat gitu, talent gitu, ada di situ. Nah mereka lihat aku, talent terus kita memang. Iya, terus oh kita mau yang ini nih, kayaknya cocok nih. Terus akhirnya mereka menghubungi salah satu pejabat lah di Rote. Kebetulan saya ASN. Jadi, nah pejabat ini yang sampaikan ke saya. Terus akhirnya ya saya juga yang nggak tertarik kan. Tapi setiap kali ketemu pejabat ini selalu tanya, jadi aku ngerasa nggak enak kan. Ya udah akhirnya aku coba deh hubungi si orang ini, si pencari talent ini, terus dihubungi, si telco, ternyata dia balas. Aku mikirnya semoga jangan dibalas. Terus dia balas, akhirnya ikut ke rumah. Terus sampai ke rumah langsung yang menjelaskan, ya kita mau buat film ini, pengen karakternya yang kayak gini, tanpa kayak kamu mau nggak, tapi langsung coba casting, coba acting nih di depan. Langsung, jadi karena aku cuman ngerasa kayak yang, ya namanya orang udah bertamu ke rumah kan, ya harus ramah gitu kan, ya udah ikut aja. Terus waktu itu kan berharapnya ya semoga nggak kepilih. Formalitas aja waktu itu. Iya, karena untuk biar ramah lah sama orang kayak gitu. Terus katanya udah nanti ini ya
kita hubungi ya. Ternyata setelah itu dihubungi terus, akhirnya sampai 2 kali di casting langsung sama Pak Jerry. Tapi setelah itu juga nggak tahu gimana sampai akhirnya saya yang dipilih. Waktu itu juga pokoknya yang penting intinya udah ikut aja deh. Kepilih atau nggak peduli, karena kan maksudnya juga hanya sekedar ikut kayak gitu. Tapi kalau dipilih saya nggak tahu alasannya apa, saya nggak tahu kenapa. Kenapa tuh Mas Jerry? Akhirnya kalau kemarin sih pas saya ikut screen kan sempat ada bincang-bincangnya juga, katanya banyak menggunakan talent lokal dari daerah Rote sekitar Kupang kebanyakan ya. Iya. Itu dan saya lihat juga nggak ada aktor yang punya nama besar gitu yang akhirnya dipilih sama Mas Jerry gitu. Apa yang jadi pertimbangan itu? Ya bukan persoalan tidak punya nama besar saja, bahwa mereka 99% itu memang aktor-aktor atau pemain lokal yang kita pakai gitu. Bahkan belum pernah syuting layar lebar gitu. Kayak Linda, dia baru pertama kali. Ada beberapa yang sudah pernah main, tapi hanya ya itu saya katakan 99% itu belum pernah bermain film gitu loh. Ya. Kembali ke persoalan Linda, kita casting itu, ini kita bicara pengcastingan ya. Saya masuk ke pengcastingan yang mencari tokoh Linda itu salah satu, dia kan peran utama, tidak gampang sekali. 3 bulan kita pengcastingan, termasuk tokoh-tokoh yang lain. 3 bulan, yang telco kita cari Linda itu ya prosesnya tiba-tiba nggak ada kabar, bukan tidak ada kabar sebenarnya, kita lagi cari yang lain, cari yang terbaik. Makanya agak lama sampai 3 bulan. Setelah semua tercasting, kita juga latihan, kurang lebih juga 3 bulan. Jadi 6 bulan dari casting sampai itu sampai latihan, sampai kita eksekusi syuting itu 6 bulan lah gitu kan. Nah, alasan kenapa pakai pemain lokal atau aktor-aktor sekarang pada banyak dapat tawaran. Jadi agak-agak sombong ya. Sekarang udah jadi aktor di soalnya. Tadi kita ngomong bener banyak tawarannya gitu tanya. Jadi memang saya adanya seperti itu, artinya dalam kondisi keuangan ketika itu ya kita biaya sangat besar sekali karena dari Jakarta dengan kru yang melibatkan kru yang besar, kemudian ya, dan saya masih ingat cari pemain ketika di akhir tahun 2022 itu memang pemain-pemain yang bintang itu sangat padat, dan kita juga terbatas ketika itu, kondisi keuangan PH itu juga terbatas gitu loh. Tapi saya juga dikasih aktor yang sudah jadi, saya juga siap gitu loh ketika itu. Tapi ketika uang tidak ada, saya juga tidak mungkin tidak bekerja gitu loh. Saya punya cara untuk karena semua orang pasti punya apa ya? Punya pertama kali untuk melakukan sesuatu, untuk beri kesempatan kepada mereka. Akhirnya saya putuskan untuk pakai pemain lokal semuanya. Gitu. Alasannya adalah, pertimbangannya adalah bahwa saya tidak ingin di luar persoalan manajemen ya. Saya tidak ingin kehilangan soul mereka. Gitu. Karena ini cerita tentang local color yang menurut saya sangat senang sekali. Sebelum-sebelumnya kan saya juga menulis tentang local color yang ini gitu loh. Nah, pertama saya tidak ingin kehilangan soulnya. Yang kedua, saya tidak ingin kehilangan dialek-dialeknya. Karena saya banyak sekali film-film kita yang di Jawa-Jawain, yang di Sunda-Sundain, yang di Padang-Padangin. Mereka kekurangan waktu untuk latihan gitu loh. Nah, dengan ini memang plus minus ya. Mereka belum pernah main, tentu perlu waktu yang panjang untuk latihan, perlu ekstra gitu kan. Kemudian, tapi saya tidak kehilangan soulnya gitu. Saya tidak kehilangan dialeknya gitu loh. Saya ingin dialek Rote. Mereka rata-rata dari NTT, gampang cepat untuk masuk ke Rote. Meskipun dialek Rote itu berbeda dengan dialek misalkan Manggarai, dengan Sabu, dengan Alor, berbeda sesungguhnya. Tapi karena basic mereka dari sana, mereka cepat untuk masuk ke sana gitu loh, masuk ke dialek Rote gitu loh. Rote sendiri pun terbagi-bagi gitu loh. Nah, kami ambil yang Rote yang Termanu. Nah, ya, jadi itu alasan saya. Kemudian satu soulnya, kemudian dialeknya. Yang ketiga, sebagai director,
karena menggunakan organik nih, menggunakan pemain-pemain lokal, saya berharap bahwa akan muncul, saya mendapatkan magic dari pemain gitu loh. Yang magic itu lahir secara bukan dirancang, natural gitu. sangat natural gitu. Itu yang tidak gampang gitu. Dan saya bisa buktikan mereka banyak memberikan saya hal-hal yang seperti itu, yang magic yang saya katakan tadi gitu. Sebab untuk keaktoran ya, kita bicara dalam ranah keaktoran. Termasuk penghargaan yang diraih itu termasuk magic yang didapatkan kah? Tidak. Yang saya maksudkan magic di sini adalah bagaimana hal-hal kecil yang tidak bisa bukan tidak bisa dilatih, yang hal-hal kecil yang lahir secara spontan yang dimiliki oleh mereka, bukan dimiliki dari kita. Dimiliki dari mereka itu yang tinggal di daerah setempat gitu. Ada hal-hal kecil, bukan hanya segi bahasa, tapi gesture-gesture kecil yang milik mereka gitu loh. Potret-potret kebiasaannya mungkin yang tahu gitu ya. Gambaran-gambarannya. Jadi gimana Mama Marta ketika pertama kali syuting dan diarahkan sama Mas Jerry, pengalaman seperti apa yang seru? Aduh, kalau mau dibilang seru, semuanya seru. Karena namanya kan baru, kali ini pertama kali. Jadi kalau mau bilang seru, seru. Seru, semuanya seru. Terus diarahkan sama Bapak. Asik, maksudnya Bapak orangnya, Bapak memberikan kita kebebasan untuk apa ya? Bereksplor. Ya, tapi kayak misalnya ada yang kayak ada bahasa, ada kayak apa? Dialog-dialog, biasanya kita kadang diskusi bersama. Bapak ini mungkin enaknya tuh pakai yang kayak gini aja Bapak, kayak gitu. Dan Bapak sangat terbuka untuk kita semua untuk menyampaikan pendapatnya kita, ide-idenya kita. Terus Bapak orangnya saat mendirect kita nggak pernah marah, nggak, sangat-sangat sabar. Meskipun dengan kita yang baru ya, tapi Bapak sangat-sangat sabar, sangat sabar. Tapi apakah ketika syuting akhirnya banyak pengulangan gitu nggak Mama Marta, ketika di depan kamera banyak yang harus diulang dialeknya, banyak yang dialog yang lupa mungkin? Kalau mungkin itu yang saya bisa saya juga ketika di lapangan kan dibantu oleh coach ya. Mereka melatih mereka ini yang setelah pengcastingan 3 bulan itu saya bolak-balik ya, nyamperin telco yang menyiapkan dan segala macam. Kemudian kita latihan kurang lebih hampir 3 bulan dibantu oleh coach Norman. Nah, cukup membantu saya ketika saya menyampaikan toko ini diginiin, dia gampang memahami. Kemudian saya dengan mereka, dengan Linda, dengan apa, saya merasa bahwa sangat tidak merepotkan, walaupun mereka baru. Faktanya, oke, ukurannya apa? Ukurannya, hitung aja jumlah take. Iya. Saya jarang take banyak. Latihannya yang saya banyak. Iya. Kenapa? Karena kan long take saya lebih konsep. Ini di luar aktor, untuk konsep penyutradaraan, pola peradeganan dan moving kamera saya lebih banyak menggunakan long take. One shot and long take. Jadi kalau diulang kan ulang dari awal. One shot and long take. Nah, faktanya mereka jarang take banyak. Iya. Kita lebih banyak yang mencocokkan persoalan teknis. Moving kamera, itu pergerakan itu. Oh, ini justru persoalannya di teknis. Karena mungkin ribet ya. Karena kalau ngulang ya salah sedikit, tak, kamera mungkin tidak pas, saya minta ulang karena teknis kamera. Diulanglah gitu loh. Untuk mereka sendiri, saya tidak take banyak gitu. Saya masih hanya ingat, memang ada satu adegan yang take-nya banyak. Saya masih ingat satu adegan. Tapi take-nya take 11 kalau nggak salah. Tapi sisanya nggak banyak. Enggak, take 4, 5, 3, 2.
karena 3 bulan pelatihannya ini. Nah, dan mungkin karena itu kita semua mungkin namanya sama-sama kita orang NTT ya. Kita udah saling tahu nih karakter kita nih. Jadi maksudnya kalau misalnya kita semua udah serius nih, ada satu orang yang main-main, oh lu bakalan susah tuh. Pasti semuanya akan nyerang dia tuh. Makanya jadi kayak diomelin tuh. Kenapa? Karena kan ketika kalau salah atau main-main atau bercanda kan harus diulang dari depan. Itu di long take kan. Ya gitulah. Jadi mereka juga saling Jadi jaga. sampai serius. Terus bersemangat gitu loh. Itu yang membuat saya juga, membuat kru-kru yang lain juga pada bersemangat. Jarang sekarang di Indonesia ada tentunya, tapi jarang maksudnya. Tidak banyak produksi yang mau latihan sampai 3 bulan. Iya, itu jarang. Kalau band kesini latihan seminggu ke 2 minggu ketemu sama acting coach. Ini 3 bulan, wah kayak persiapan. Biasanya kalau 3 bulan aja ada film yang kayak cuman persiapannya full, bukan actingnya doang, bukan latihannya doang. 3 bulan keren. Ya kayak persiapan mau ke Olimpiade. Iya, kayak mau Olimpiade. Masuk visi. Masuk karantina dulu gitu kan. Visi karantina juga mungkin nggak sampai 3 bulan. Iya, sebulan biasanya kan. Sebulan biasanya. Ya itulah. Jadi gimana Mama Marta setelah film ini benar banyak tawaran kah? Iya, kemarin setelah selesai ada tawaran. Cuman waktu itu belum bisa terima karena maksudnya kan kita masih fokus ke film ini kan, masih ada promo-promo dan lain sebagainya. Jadi belum dulu. Apakah jadi akhirnya ketagihan berakting nih? Oh iya, pengen sih kalau ada cerita yang bagus lagi, pengen, mau. Bener ketagihan tuh kan pasti. mau sekali. Kalau kita bahas dari cerita di film ya, kalau yang saya sebut tadi kan ini indah gitu kan penggambaran tempatnya, pantai, bukit, tapi isinya menyakitkan kan, isinya itu dia banyak kekerasan apalagi ini dari karakter Orpa yang punya 2 anak ini. Aduh Kak, saya udah dapat kesempatan nonton kayak ngeliatnya ini kasihan banget kalau ada yang asli seperti ini, tapi apakah realnya ada seorang ibu yang mengalami kesialan seperti Orpa ini, Mama? Tentulah. Pasti karena ada. saya kebetulan saya yang menulis, kemudian saya yang menyutradarain. Basic cerita itu kan saya ambil dari realita di lapangan. Ada 2 cerita yang saya dapatkan di masyarakat dan segala macam dengan kerja. Tentu banyak cerita yang lain juga tentunya, tapi tidak semua yang bisa saya adopsi gitu. Ada 2 cerita yang saya jadiin satu. Gitu. Jadi dalam cerita ini, dia sebenarnya based on true story, gitu. Sebenarnya gitu loh. Cuma ya saya tidak berani untuk mengatakan itu true story gitu. Karena ada 2 cerita gitu. Jadi fakta di lapangan ya persoalan pembunuhan itu terjadi, bukan tidak pernah terjadi. Bicara pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan, ya itu terjadi. Dan itu realita yang didapatkan Mas Jerry selama proses persiapan ini ya, Mas. Bahkan jauh lebih sadis lagi gitu kalau saya mau sampaikan. Mungkin Linda yang paham ketika itu dia tinggal di sana. Ya pernah terjadi bahkan pemerkosaan terhadap anak SLB. Iya, ada. Dan itu dilakukan sama gurunya. Itu lebih parah gitu loh. Lebih ini nggak seberapa yang saya ceritakan gitu loh. Ada. Ya, pembunuhan karena salah paham dengan keluarga, kemudian itu hanya karena ya makanya kamu jangan miskin. Tersinggung dengan kalimat itu, ya tentu di kepala saya mungkin sebelumnya ada persoalan lain. Itu jadi trigger mungkin gitu loh. Dia ambil parang ke rumah, dia bacok. Saudaranya itu. Masih ada hubungan famili lah. Dia bacok, orang itu lari, jatuh ke got, dicincang di got. itu real ya, Sangat sesimpel itu kasarnya. Walaupun di kepala saya, kayaknya ya tidak mungkin karena kalimat itu saja. Bukan tidak mungkin, kecil kemungkinan karena kalimat itu saja. Mungkin ada persoalan lain sebelumnya. Tapi kalimat itu menjadi trigger dia, membuat dia marah, kemudian ambil parang, dia bunuh saudaranya. Dari sekian banyak potret yang Mas Jerry dapatkan selama di Rote, kenapa akhirnya yang dipilih yang ditampilkan yang di film ini? Kan sebenarnya kita nggak bisa cerita banyak kan, jadi ada cerita pelecehan, terus pemerkosaan, juga yang pembunuhan juga disinggung di sini. Kenapa akhirnya yang diangkat tuh yang itu?
Ya karena tadi basic tadi saya pikir bahwa banyak sekali tenaga kerja kita yang pulang dalam kondisi meninggal. Betul. Kan? Terus berapa banyak sih tenaga Yang kerja depresi, yang kita pulang depresi? Faktanya di lapangan cukup banyak. Tidak hanya di Rote, juga di daerah lain-lain gitu loh. Banyak yang kerja di luar negeri, pulang-pulang bukan bawa uang, tapi bawa penyakit, depresi. Nah, kenapa dia depresi? Dia diperkosa di lapangan sana. Itu yang terjadi gitu loh. Tokoh Martha yang dimainkan oleh Irma Rihi itu, dia kan kerjanya di Malaysia. Pulang-pulang karena kematian suaminya, kematian ayahnya, suaminya si Orpa. Kalaulah ayahnya tidak meninggal, masih di sana dan masih diperkosa di sana. Tapi dia pulang pun dalam keadaan lingkungan tidak kondusif. Iya. betul. Ini kan bisa terjadi di mana saja. Di Bekasi, di tempat saya juga pemerkosaan tinggi kan. Kalau Mama Martha gimana untuk mendalami perannya ini, si ibu yang kalau bisa saya bilang kayak sudah jatuh tertimpa tangga ya, anaknya pulang dalam keadaan depresi, kemudian tidak ada sesuatu terjadi sama adiknya. Untuk dapat peran depresi apa? Sebenarnya itu ibu yang cukup depresi tapi kayak kuat banget nih si Orpa ini. Mungkin karena satu, kebetulan saya juga punya 2 orang anak. Nah, perempuan juga semua. Anak nggak, 1 cowok. Terus saya juga pernah kehilangan suami. Jadi saya pernah yang merasakan berjuang untuk menghidupi kedua anak saya. Jadi ya mungkin relate sama kehidupan. Jadi terus mungkin juga, bukan mungkin, tapi juga dibantu sama acting coach yang akhirnya karakter itu bisa masuk, benar-benar bisa masuk lebih cepat kayak gitu ya, karena pengalaman kehidupan pribadi juga sih kayak Terus gitu. untuk dapat kan juga Orpanya juga termasuk lantang menyuarakan adanya kekerasan kan. Iya. Itu sempat ada mungkin ketemu sama orang-orang yang atau ibu yang anaknya mengalami itu kah? Enggak. Ada sempat ngobrol-ngobrol? Enggak, benar-benar begitu kita di lapangan ya Bapak ya. Berarti based on script dan acting coach aja yang. Iya. Dan ketika memerankan Orpa itu, kalau yang saya lihat sedepresi itu, apakah dirasakan juga sama Mama Martha nih ketika memerankan, apakah ketika acting, wah ini depresi banget ini orang nih, wah ini kuat banget ya, seperti apa ketika? Kalau untuk memerankan itu kan ada yang di scene-scene tertentu yang memang benar-benar harus terlihat sangat tertekan, ada yang terlihat yang kayak oke, bersedih tapi harus bisa yang benar-benar harus kuat. Ya itu aja sih, maksudnya ya kayak tadi aku bilang, karena dibantu acting coach, diarahkan juga sama Bapak, jadi kayak untuk memainkan emosinya tuh lebih gampang. Dan satu mungkin juga karena baru, terus kedua benar-benar mau menyerahkan diri kita total untuk dibentuk. Ya akhirnya karakter itu ya keluar gitu aja, dan mencintai karakter yang kita mainkan itu aja sih. Kalau aku ya kayak gitu, aku pribadi. Sebenarnya tokoh Orpa itu tidak sekuat yang dibayangkan orang. Tapi kalau kita lihat di dalam film itu kan Itu kuat banget sih katanya dia. Enggak juga kalau saya lihat. Gila aja enggak dia. Ketika terakhir dia tahu bahwa anaknya meninggal di kemudian, ini spoiler enggak ya? Kalau jadi spoiler. Tidak sekuat itu ya, tidak sekuat itu. Dia juga berurai air mata dan dia kan menganggap sebagai ibu dia gagal. Ya, Dia gagal. Dia gagal. Berat loh. Makanya gila aja enggak nih gitu. Bagus. Udah untung nggak gila. Untung nggak gila. Iya, udah untung nggak gila. Itu maksud saya gitu. Dan memang di dalam film itu dia penuh dengan penderitaan yang harus ini. Dan tokoh Orpa itu memang dia berusaha untuk kuat, itu iya. Dia berusaha untuk, mungkin kalimat tepatnya dia berusaha untuk kuat. Iya, tetapi yang namanya manusia penuh dengan kelemahan. Manusia Hancur juga. Air mata juga. Dengan usaha dia mencari anaknya kesana kemarin kan juga itu sih benar berusaha untuk kuat ya. Berusaha untuk kuat, bahasa yang lebih tepat. Bukan kuat loh. Untuk kuat. Umum manusia seperti mama-mama yang lain. Oh berarti Mas Denny untuk mendapatkan gambaran karakter Orpa itu emang niat dari mama yang di Rote yang
Iya, Iya, tentulah. Bawa penyintas gitu ya. Iya, tentulah. Dan kalau mau dibilang kita rata-rata perempuan dari timur itu kuat-kuat, keras. Iya. Itu rata-rata udah kayak gitu. Jadi ya kalau digambarkan seperti itu ya emang Mencoba karena untuk kuat. Iya, mencoba untuk kuat. Kalau di film kan ada pergerakan ya. Itu emang sebenarnya apa emang itu cuman kecil lah, biasanya udah bisa lebih besar apa seperti apa? Pergerakan apa nih? Yang ke Demo? kantor polisi. Kantor polisi. Iya, perdemonya tuh. Ya itu mungkin karena ini ya, karena apa? Belum mendapat nih pelakunya siapa nih. Terus akhirnya kan kayak jadi bahan omongan tetangga juga yang kayak, jadi apa tuh yang kayak benar-benar yang aduh dia harus gimana ya mau menjalani hidup terus dengan banyak masalah, akhirnya ya mau nggak mau harus lapor ke polisi, dan setelah lapor ke polisi juga nggak ada jawaban yang pasti ya, akhirnya jalan satu-satunya ya udah demo untuk mencari keadilan kayak gitu. Ini Mas Dery, apa yang pertama kali men-trigger? Kalau tadi bilang kan cerita soal orang yang kerja di luar negeri pulang berapa banyak yang depresi. Selain itu apa yang akhirnya bikin kayak ngangkat isu ini nih penting gitu, perlu? Padahal kan bisa aja kita bikin film senang-senang di pulau yang indah itu loh. Bisa saja. Tapi persoalan itu ada hubungannya dengan di Indonesia itu pelecehan dan kekerasan seksual itu sangat tinggi. Jangan lupa loh, di film ini bukan pelecehan, bukan kekerasan terhadap perempuan saja loh. Ini terhadap Laki-laki juga ada. Gitu. Kalau dulu orang mengatakan bahwa hati-hati punya anak perempuan, selalu saya katakan begitu. Tapi sekarang hati-hati lo punya anak laki-laki, sama aja perempuan dan laki, hati-hati lo. Dan itu terjadi di mana saja. Di pulsa lagi di pulsa. Iya, di anak-anak, maaf ya, mohon maaf, disodomi dan segala macam itu sangat tinggi sekali gitu loh. Nah, jumlah pelecehan seksual di Indonesia itu sangat tinggi. Itu yang mendorong saya kayaknya harus bikin nih. Harus bikin. Ya ternyata tidak di Indonesia, saya cari referensi dan segala macam, juga di India, juga di Myanmar, di Afrika Selatan, di Amerika sendiri, bahkan di Australia. Dan untuk pemilihan Lotte itu karena tadi penyumbang orang terbanyak bekerja di luar negeri itu. Enggak juga. Jadi awalnya sekali teman saya yang namanya Josias yang tinggal di State itu dia bersama ada satu teman katakanlah mencoba menghubungkan, lu mau nggak bikin film di Rote? Udah pernah belum ke Rote? Belum, saya bilang. Lu mau nggak ke Rote? Ya sih, oke juga sih. Ada apa? Ya mau bikin film nggak di sana? Ya kita lihat dulu, saya bilang. Nah, dia itulah yang awal sekali yang melalui dia ini, terus melalui seseorang lagi, katakanlah dia brokernya gitu. Karena kami seniman itu sering sekali ketemu broker. Sorry ya. Jadi ya akhirnya saya ke sana, tapi tidak jadi yang mereka janjikan founding dari daerah itu, ada duit, tidak jadi. Tapi saya sudah menulis dan segala macam. Ya akhirnya ya Tuhan yang memberi jalan, dapat founding lain. Gitu. Itu awalnya, saya yang disuruh ke sana gitu, awalnya. Dan sebentar lagi juga akan tayang secara komersil berarti ya, karena setelah festival-festival. Nanti kalau di luar negeri sudah kemana aja ini? Festival tentunya ya. Pertama kali kita justru premier itu di Busan, yang tadi masuk ke Windows ASEAN Cinema, kemudian di Barcelona, kemudian QC di Manila, di Selandia Baru. Mana lagi? Apalagi ya. Ya sekarang juga lagi berjalan di Itali, Udine, Beijing. Sekarang ini gitu. Ya selain di Indonesia kan Jakarta Film Week, terus FFI, terus JAV. Ya itulah ada. Ya keliling-keliling sampai sekarang pun masih. Kalau di luar negeri apa tanggapan mungkin sinias-sinias di sana, mungkin penonton-penonton di sana, Mas Dery atau mau Marta? Ketika luar biasa ya. Kalau enggak yang pendapat apa? Kemarin yang kalau kebetulan aku kan ikut kemarin di QC, ya? Manila ya.
Apa kata mereka? Luar biasa, mereka yang kayak wow, kayak benar-benar yang kayak mereka juga bilang bahwa di Manila juga kejadian-kejadian seperti ini banyak nih. Jadi memang benar-benar film ini benar-benar bagus untuk biar memperingatkan orang-orang bahwa orang-orang yang menjadi korban ini hidupnya tuh benar-benar menderita, kayak gitu. Karena sungguh Mas, coba cari data deh di jumlah sangat tinggi sekali Mas. Ini menakutkan, sama saja pelecehan dan kekerasan seksual ini sama saja dengan narkoba Mas. Tingkat ininya gitu loh Pak. Menakutkan sekali gitu loh. Menakutkan, benar. Apalagi tadi kan, bukan hanya anak perempuan loh. Iya, hati-hati, laki-laki ini anak juga. laki-laki juga gitu loh. Dan usianya juga berapapun, nggak mandang usia. Ya, tidak pandang usia, Nggak tidak mandang pandang tempat, gender. tidak pandang gender. Jadi ya kita harus lebih, ya kita menghimbau bahwa kalau saya yang dapatkan, kalau mungkin hampir sama, kalau dia ke Manila, di waktu di Busan juga mereka tanya, pertama mereka senang dengan budaya. Oh, kalau Indonesia itu mereka juga sesekali kan sering nonton film Indonesia, kok beragam sekali sih budayanya. Ya itulah salah satu kelebihan kita gitu ya. Bahwa tema mereka setuju, itu relate sekali dimanapun terjadi. Jangankan itu, dibilang di Korea pun cukup tidak sedikit gitu Korea, loh. apalagi kan. Tidak sedikit gitu loh yang mengalami itu gitu loh. Ya sama lah, artinya mereka senang dengan budaya, senang dengan ini temanya. Mungkin itu yang mereka lebih kena. Ya ada sekali dua kali mereka senang dengan konsep film itu sendiri. Ya, dari sinematografinya. Kalau buat Mama Marta dan Mas Diri, apa makna dari sebuah penghargaan yang sudah didapat? Karena semua bilang kalian ada juara umumnya di FFI kemarin dengan 4 penghargaan. Dengan menurut buat kalian apa maknanya? Mungkin kalau dari saya penghargaan itu hanya bonus. Kalau buat saya penghargaan itu bonus, tapi yang lebih berarti adalah pesan yang mau kita sampaikan lewat film ini bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Itu aja sih. Kalau awards itu bonus aja sih. Kalau menurut aku itu bonus yang penting kualitas filmnya bagus, pesan yang mau disampaikan dapat, dan film itu bawa berkesan untuk orang yang nonton. Saat mereka pulang setelah nonton membawa sesuatu, itu luar biasa. Untuk Mas Diri ketika speech di atas panggung. Ya namanya ketika festival apapun di dalam maupun di luar negeri, ya para nomine itu udah bagus-bagus semua, hebat-hebat semua. Gitu kan. Ya bahwa satu terpilih jadi film terbagus, jadi director, jadi penulis, dan apa segala itu ya bonus tadi lah. Gitu kan. Begitu. Lebih penting message yang disampaikan itu sampai nggak sih ke penonton. Itu satu. Kedua, yang lebih besar lagi, what next kan? Harus bikin apa? Beban dan tanggung jawab itu kan, itu yang berat. Lebih besar lagi. Saya sesungguhnya, ya ini karena, mohon maaf, ini karena promo saja, mau nggak mau saya sesungguhnya udah males gitu loh. Saya udahlah, saya sudah harus kerja lagi gitu loh. Tapi karena ada tanggung jawab di kantor, di PH, ya nggak bisa Pak Jerry, lu harus gini. Iyalah, saya malu sesungguhnya untuk mengatakan ini. Lalu bayangin satu hari 3 ke 4 tempat membicarakan hal yang sama, itu kan pekerjaan yang bagi saya ya. Tapi ada orang juga bisa menikmati itu gitu. Saya sesungguhnya tersiksa gitu. Kenapa? Yang lebih penting itu yang harus gue kerjakan besok, bukan kemarin. Apa gitu. setelah ini ya? Setelah ini apa ya? Itu yang lebih berat Mas. Itu yang lebih berat, tanggung jawab gitu kan. Dengan mungkin dengan predikat sutradara Piala Citra itu kan bikin Mas jadi pengen apalagi nih pasti itu yang akan jauh lebih penting gitu kan, daripada saya harus menceritakan dalam satu hari 3-4 tempat. Hari ini saya dengar besok atau hari ini ya 5 katanya. 5 tempat menceritakan hal yang sama. Halo produser. Ini kalau yang good work. Ini kerjaan good work nih.
Apakah Mama Marta juga merasakan hal yang sama? Sama. Beban gitu. Iya sih sama, maksudnya aduh pertanyaannya yang sama. Kayak akhirnya jawabannya kayak udah hafal deh. Kayak harus mau ngomong apa ini udah tahu nih. Kita senang kalau kayak gini Mas, kunci sebenarnya ada penyegarannya supaya penyegaran. Tanya yang di tempat lain tidak menanyakan. Akan sulit karena kalau ngomongin promosi akan sulit kita. Iya. Tapi it's okay. Ya tapi ya menikmati kan lah bagian. Iya, menikmati. Dan mungkin juga dirasakan kayak nggak mau terlalu bereuforia gitu kali nggak sih kalian? Betul. Itu saya menghindari. Karena saya masih ingat habis dapat pengumuman FFV itu hari ketiga apa hari keempat saya lupa persisnya. Saya sudah kerja Mas. Gitu. Klangkring. Handphone saya simpan di mana gitu, udah kerja gitu. Sudah menyiapkan naskah-naskah baru. Ya, udah nyicil karena kan saya sebagai penulis kan bukan penulis yang cepat. Saya nulis pasti lama gitu. Tidak terlampau pintar untuk menulis dengan cepat sehingga butuh waktu untuk diri sendiri yang menulis dengan waktu yang cukup gitu loh. Lebih kesananya gitu loh. Waktu mau Marta juga apakah jadi akhirnya beban itu karena film pertamanya dapat Piala Citra akhirnya terus dia dapat kemarin kan dapat the best actress di Tempo. Iya. Tempo. Di penghargaan Tempo juga apakah itu jadinya akhirnya jadi beban? Enggak sih. Enggak sih. Maksudnya beban apanya nih? Maksudnya kalau aku sih setiap keputusan yang aku ambil dalam hidup itu kan pasti ada resiko-resiko yang harus diterima. Ya harus siap. Jadi kalau bilang beban sih enggak sih, karena kalau segala sesuatu kita anggap beban, kita nggak bisa menikmati hidup. Betul. Aku pengen nikmati hidup, jadi ya udah apa yang depan mata oke, jalani udah. Gitu aja sih. Dan akhirnya ketika datang tawaran pun semua terserah hati ya, nggak ada semuanya jadi harus diambil semua tawaran film. Enggak juga sih, karena aku punya keluarga juga yang harus aku urus. Ya kayak gitu. Dan masih ingin menikmati hari-hari juga lah ya. Iya, kan juga pengen untuk kayak hobi baking, berlayar segala macam. Masih pengen jalan itu juga. Mas Jerry sempat ngerasain kue buatan Mama Marta berarti selama syuting? Dia sekali dua kali bikin kue ketika itu bawa ke itu kasih teman-teman. Ya, dia kasih saya 1-2 potong. 1-2 aja ya Pak ya? Kayak apa beda sama yang dibuat kalau lagi mungkin di sela-sela? Aku macam-macam sih. Aku maksudnya sesuai mood aja sih. Apa aja sih? Roti bisa, cake bisa. Dia jago bikin cake dan roti. Gitu ya. Sambil berlayar. Iya dong. Di atas kapal. Pernah kalau di kapal pernah buat roti. Karena namanya kita berlayar, nggak tahu kan harus ketemu pulau dulu yang bisa belanja. Ya kalau misalnya sambil berlayar terus persediaan nggak ada ya bahan-bahan ada buat. Dimasak di kapal ya? Iya. Karena kan pernah 2 minggu tinggal di kapal. Yang benar ngerasain mandi di laut. Itu dalam momen? Enggak, cuman liburan aja. Cuman senang-senang aja. Liburannya dia kan di laut. Ikut suami. Iya. Karena suami kan suka berlayar, jadi ya udah ikut. Kayak gitu, gitu aja sih. Tapi berarti sama syuting semenyenangkan itu dong Om Jerry, atau juga termasuk serius banget sama sih happy aja Bapak. Kalau syuting kita jalanin kita happy aja. Tentulah di dalam persoalan di syuting itu dimanapun namanya syuting film itu biasanya umum sekali udah umum bahwa ada persoalan. Ada. Dimanapun gitu. Tapi bagaimana cara kita menyikapi gitu. Nah mereka ini kan kita fullin satu tempat dan kita juga nginap di situ di rusun. Iya, jadi rame. Di rusun gitu, semuanya nginap di situ. Jadi lebih lebih rasa kekeluargaan. Iya, betul. Apa biasa hiburannya kalau lagi udah lagi
beres syuting? Kita biasa itu ngumpul, main gitar, nyanyi-nyanyi. Bakar-bakar itu. Iya. Ada yang berapa kali bakar-bakar sate, bakar kambing Kayak gitu, ayam iya. gitu. Ngumpul-ngumpul bakar-bakar. Siapa yang paling jago nyanyi? Oh ada, kita punya yang Ada. jago nyanyi 2 orang. Ada. Kes dari Kes juga. Iya, serba Dia bisa ya menghibur kayak. kita. Iya betul. Dan dia memang basicnya juga Penyanyi. Oh, Iya. Siapa? 2 orang tuh, yang namanya Yani sama Koba. Toko yang dia mainkan Iya. itu Yani, yang satu yang lagi Koba. Koba. Kok Koba tuh papam omnya itu sih? Enggak, Koba itu yang jadi Koba itu yang ipar. jadi ipar. Iparnya Oh iya. Orpa. Iparnya dia. Iya, Yang itu. gitu. Iya. Yani yang suaminya itu yang itu yang Habel. Iya, Habel. Habel. Oh, itu Habel Ya, ya. ya, itu. itu. Ya. Yang Gila, mencium mereka berdua tenggorokan penyanyi ini. itu. Mereka Iya. berdua penyanyi. Gitu. Jadi mereka menghibur setiap malam ketika lagi. Ya kalau lagi kita nongkrong ya, ayo nyanyi sini, mereka nyanyi. Dan sekarang kan suaranya juga bagus gitu kan. Ya. Oh, bukan Mas Jerry yang bernyanyi. Saya nggak bisa nyanyi Pak. Saya tuh hanya dengerin mereka duduk ngeliat sambil mikirin besok ada Nah, gaya. Bapak jago dansa. Kalau Pak Jerry jago dansa. Oh, dansa juga. Jago. Udah zumba lah. Sama sekali nggak bisa. Bohong dia. Dia memang dia senang nih apa teman-teman sebagian senang nyanyi, ada yang senang dancing. Iya, gitu. kita sering rame-rame. Kalau kami tuh duduk liatin sambil Iya. makan sate gitu. Besok gimana nih ya? Masih kepikiran Tetap besok. saja mikirin besok. Kalau mereka nggak mikir gitu. Iya, kita Oh, yang berarti teman-teman dan sama Mama Marta siapa dong? enggak, kita biasanya kan Hampir ada semua. kayak Oh, iya, bisa, iya karena kan Hampir itu semua bisa. ada kita sebut yang kayak line dance yang goyang rame-rame. Kita bisa tuh. Jadi kalau Orang-orang Indonesia Timur emang mereka suka ngumpul goyang. gitu kayak lu lihat di YouTube tuh, lu putar lagu, truk, mereka kayak robot begitu ya, mereka semua nari gitu. Langsung nggak pakai aba-aba ya. Iya, ada ngikut, ada satu Ada orang yang apa, terus mimpin. semuanya bareng gitu. Karena Ah. mereka bisa ke budaya nari Iya. mereka kan dari dulu kan. Mhm. Udah ngikut aja gerakannya gitu loh. Seru. gitu. Dan Seru, jadi emang di seru. pinggir pantai, di bawah bintang-bintang biasanya gitu tuh. Iya. Seru tuh. Dan bakar-bakar, makan-makan. Ya, itu kita nginapnya di rusun. Rusun. Kayak satu hotel begitu rusun gitu. Rusun itu dulu digunakan pada musim COVID. saat COVID itu. Iya. Kan COVID udah nggak ada Iya, tuh. iya. Harus dibersihin dan Di segala kot macam. karantina Iya. bener ya. Iya. Karantina. Jadi enak emang Makanya. ya. Tidak terganggu, tidak mengganggu orang lain. Iya kan dia juga jauh dari Enak, pemukiman penduduk. Oke, dan termasuk juga ngebangun set itu juga rumahnya. Bangun set di tempat lain. Tempat lain. Tempat lain. Iya. Ya setengah jam dari situ, set utama kita setengah jam dari rusun. Ya, 20 sekian menit gitu. Enggak jauh. Untuk syutingnya sehat nih Om Jerry nih, Jerry? Sehat. Oke. Menurut kamu sehat nggak? Sehat. Saya pulang syuting jam 9, jam 10 lah. Udah istirahat karena Iya. besok pagi. Iya. Selalu begitu. Pernah sekali syuting sampai jam 3 Iya, karena pernah ya. hujan. Karena hujan, terus besok tidak mungkin kita kembali ke situ lagi. Ya sudahlah. Terus Sampai pagi. oh besok juga kayaknya schedule-nya off gitu loh. Kita break. Oh, ya waktu mereka break. Ya, untuk istirahat gitu. Udah hajar aja sampai jam 3 pagi karena ngabisin Total berapa hari jadi syutingnya? 25 25. syuting days sama break sebulan lah. Oke. Dan berarti momen kebersamaan itu tiap malam setelah selesai syuting Iya. itu ya. Iya. Hampir setiap hari tuh. Iya, Ya, setiap hari tuh hampir kayak gitu. setiap hari. Lah bayangin kakak syuting sebulan, casting 3 bulan, latihan 3 bulan, 7 bulan itu. Belum lagi yang kru-kru yang lain yang praproduksi dari Jakarta itu. Kita setahun lebih. Itu pemain aja 6 bulan udah 1 semester sendiri tuh. Ya. Karena kampus 1 semester. Iya. Udah kenal, udah chemistry sih udah Iya. dapet banget. Ya, pas itu yang perlu saya bangunkan di situ, persoalan chemistry tadi. Kenapa mereka kayak dia tokoh Orpa, kita dia dengan 2 anaknya, Marta dan si Berta, itu saya bikin satu kamar. Setiap hari Jadi bangun mereka chemistry-nya situ. mereka makan bareng, ngobrol bareng dan sambil berdialog gini itu sampai hafal kadang-kala sih dia ngomongin dialognya dia itu. Ditukar-tukar sengaja. Bahkan gitu. sampai sekarang loh. Sampai sekarang kita masih yang kalau Curhat-curhatan manggil terus. masih manggil nama Pran. Masih kayak gitu. Masih hafal dialog-dialog teman-teman. Masih kadang-kadang dibuat bercanda.
kayak gitu-gitu. Ya, Terus hubungan kita sama pemain Baik, juga ya. sampai sekarang masih. Berarti Mama Marta tiap malam dengar curhat anak-anaknya nih di kamar. Iya, Ya, ganti-gantian, harus dia jadi ganti-gantian. mamanya, kan ya ini. Kadang-kadang mereka yang dengar curhatanku. Siapa pacarnya gitu dehnya. Ya. Seru banget 6 bulan bareng-bareng sih itu udah pasti dapat banget tuh seru sekali. Chemistry-nya yang dibangun kan. Dan berarti ini film akan tayang di secara komersil di bioskop kapan? 22 Februari ini. Berarti Berapa hari lagi nih? kan depan ya, seminggu. Ya, Minggu depan. Udah nggak lama lagi. Kamis depan. Iya. Oke. Boleh mungkin sekian closing statement nih dari Mas Jerry dan Mama Marta. Ketika nanti filmnya tayang, penonton Indonesia apa yang akan didapatkan setelah menonton film One from Rhode Island? Oke, dari aku dulu Bapak. Silakan. Oke, kalau dari saya berharap setelah menonton film ini, karena film ini menceritakan kekerasan terhadap perempuan, film ini dipersembahkan untuk kalian semua, siapapun di luar sana, laki-laki atau perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kami mau bilang bahwa kami ada untuk kalian. Kami berharap kalian bisa bangkit melawan dan bisa melawan rasa trauma kalian. Dan kalian harus terus melanjutkan hidup kalian karena kalian sangat berarti. Dan buat pelaku, sorry to say, but kalian itu lebih jahat dari binatang. Itu dari saya. Ya. Kalau saya berharap bahwa teman-teman yang punya keluarga, yang sayang anak, sayang keponakan, bahkan barangkali yang punya cucu dan segala macam, artinya keluarga. Basic dari persoalan sosial ini, kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap perempuan dan laki-laki, itu adalah keluarga. Jadi, tontonlah film ini, pulang ke rumah, cek anak, cek keponakan, cek cucu, cek lingkungan kita. Cerewetlah, biar dikatakan jadi orang tua yang cerewet, jadi keluarga yang cerewet. Kalau tidak mau, anak kita, keponakan kita jadi korban. Atau dia pelakunya. Betul. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu tidak melihat gender, tidak melihat tempat, tidak melihat waktu, tidak melihat usia. Betul. Dia bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Saja. Hati-hati. Jadi perlu sekali menonton film ini. Itu dia tadi teman-teman Tribuners, film yang sangat cukup serius ya. Di tengah keindahan Pulau Rote ya, di film Woman from Rhode Island, tayang tanggal 22 Februari 2024. Jangan lupa ditonton di bioskop, jangan dibajak, jangan direkam-rekam ya, karena ini karya anak bangsa, film lokal Indonesia. Jadi jangan lupa nonton filmnya, dan terima kasih udah nonton Si Paling Seleb, dan jangan lupa tonton konten-konten tribunnews.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih untuk Mas Jerry dan Mama Marta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.